Selamat datang di bacaan kali ini. Ini bacaan untuk tanggal 8 September hari ini, tapi sekarang sudah hampir pukul 3 sore karena kemarin saya tidak berhasil membuat video. Kemudian untuk tanggal 9 juga, dan kalau mungkin saya masih ada masalah untuk tanggal 10. Anyway, kalau saya bisa membuatnya karena memang struggling juga buat saya tetap akan menyiapkan. Anyway, semaksimal yang saya bisa. Tanggal 8 pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, bulan masih ada di Aquarius, sore hari conjunction dengan Saturnus. Tanggal 9 itu sudah mulai masuk ke Pisces. Energi Pisces sama Aquarius beda ya. Kalau yang Aquarius itu lebih perencanaan ke depan, sifatnya lebih keras gitu ya. Keras dalam arti kata berani bicara, terus tanpa tedeng aling-aling, iya enggak, karena dia udah zodiak ke 11, dia enggak lagi suka maju mundur lagi gitu loh. Jadi walaupun perencanaan ke depan itu tidak harus persis sama nantinya, tapi kalau perencanaannya itu sendiri biasanya energi Aquarius itu ingin mengupayakan semaksimal mungkin. Jadi nggak ambil enteng gitu loh untuk bicara tentang masa depan, entah tentang pertemanan, kerja, dengan hubungan juga kayak ada tuntutan untuk kejelasan. Itu energinya Aquarius. Begitu masuk ke energinya Pisces untuk tanggal 9 ya, maka energinya jauh lebih sebenarnya lebih terbuka terhadap kemungkinan ya, karena itu energinya Pisces banget. Dan tanggal 10 kita lihat kalau tepat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat itu membuat bulan purnama, matahari tentunya ada di Virgo, sekarang masih di 17 derajat 29 menit pada tanggal 10, dan pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, bulan masih ada di 14 derajat 42 menit. Jadi agak sore baru persisnya bulan purnama. Oke, kita mulai dari tanggal 8 dulu. Tanggal 8 ini kalau yang terbaca di sini, bulan membuat square dengan South Node dan square juga dengan Uranus. Kemudian ada sextile dengan Chiron. Jadi kayaknya sih di sini juga Lilith ada. Jadi ini quincunx ya, bentuknya quincunx. Dan kalau kita lihat yang lebih detail di sini, iya utamanya itu karena ini kan tanggal 8 ya, tanggal 9 baru kita lihat bulan conjunction, mungkin melewati Vesta, dan kalau tanggal 10-nya bulan purnama di Pisces dan bulan conjunction dengan Juno. Jadi ada yang mulai pada bulan purnama, jadi berakhir sesuatu untuk mulai hal yang baru. Jadi kayak, dan Juno-nya itu menandakan kontrak atau kesepakatan baru. Jadi kalau saya melihatnya ini adalah saat dimana kita mulai untuk membuat kebiasaan baru ke depan, dan itu bisa berlangsung selama 6 bulan. Jadi kalau ini kebiasaan yang ke depannya itu akan jauh lebih panjang, tetapi perlu persiapan yang panjang ya, perlu persiapan panjang, dan persiapan itu sudah dimulai pada bulan purnama di Pisces. Jadi persiapan panjang itu seperti misalnya saya mau maju skripsi 6 bulan lagi. Oleh sebab itu saya mulai menyiapkan, atau saya sudah punya keyakinan lebih besar tentang apa yang akan saya tulis di skripsi. Proses menulis skripsinya itu kan cukup panjang. Ambil data dulu, kemudian menulis dan lain sebagainya. Tapi kira-kira seperti itu yang tergambar di bulan purnama di Pisces. Anyway, kita akan kembali ke situ nanti kalau bacaan besok atau lusa. Pada hari ini, pada tanggal 8 itu kan bulan
yang conjunction dengan Saturnus, tapi sebelum conjunction sempurna itu ada Yod-nya dengan kakinya adalah si Lilith dan matahari. Lilith dan matahari itu energi yang belak-belakan kalau menurut saya ya. Jadi to the point, brutally honest gitu ya kalau menurut saya. Dan ini tentang apa sih yang menjadi harusnya bagaimana. Mungkin bicara tentang aturan, mungkin bicara tentang harapan dan norma-norma yang ada di masyarakat itu kayaknya yang ada pada tanggal 8. Tanggal 9 kan pagi harinya bulan melewati Vesta, sehingga yang dirasakan adalah hari Jumat ini sebenarnya go with the flow. Hari Jumat ya, hari Jumat lebih go with the flow dibandingkan dengan hari Kamis yang kayaknya mungkin bisa butt head tentang aturan, tentang apa yang seharusnya harapan, dan bluntly honest gitu ya, jujur yang nggak ada filternya, apa adanya. Nah kalau hari Jumatnya lebih go with the flow, sementara hari Sabtunya itu kayak ada kesempatan untuk melihat kira-kira dari rencana yang sudah dibuat sejak awal minggu ini, kayaknya kita sudah bisa membuat tindakan tertentu. Seperti itu kalau dari penggambaran chartnya tanggal 8, 9, dan 10. Kalau kita lihat, ambil flow aja. Kemudian kalau 3 kartu di sini memahami apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa melihat lebih jelas lagi arah kemana kita akan berjalan ke depan. Bisa tentang hubungan, bisa tentang kerja, dan bisa tentang apapun. Kalau di sini saya kebetulan belum sempat mengambil yang loncat, itu takes time. Jadi saya ambil kartu ke-5 aja. Kartu ke-5 tuh 2, 3, 4. Jadi nggak jumping. Biasanya saya nunggu sampai jumping, tapi ini nggak ada waktu. Oke. Shine from within, looks only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and revealing your true beauty. Inner child, ini warnanya merah dan pink ya. Inner child kayaknya memang something from within ya. Inner child, dan satu kartu lagi come together, untuk kemudian kita bertemu dalam satu ikatan yang berikutnya dengan orang lain. Kita lihat yang menjadi temanya untuk hari ini. 1, 2, 3, 4 ya, yang ke-5 circle, come full circle, unification, interconnectedness, and a sense of continuum is what this card implies. The circle reminds us where we are one dancers in unified, continuous, inclusive circle. This card reminds us of the cycle of life, and evolving self, ever changing and always connected. Human spirit, nature, cosmos, and intrinsically connected. Jadi ini kalau menurut saya comes full circle. Jadi kayaknya kita memang sedang dalam periode di mana kita akan mulai satu baru setelah kita menyadari apa yang kita inginkan. Dan ini terlihat dari 2 hari menjelang bulan purnama di Pisces. Oke. Six of Pentacles adalah ketika kita merasa cukup sehingga kita mampu memberikan
atau berkontribusi menyumbangkan hal yang kita miliki untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Tantangannya rumah. Kalau menurut saya mungkin ini adalah cerita tentang kita keluar dari comfort zone untuk memberikan yang terbaik dari kita. Dan ini sarannya adalah kita tidak perlu menunda lagi. Hasilnya adalah Knight of Cups terbalik. Barangkali ada keraguan kalau menurut saya ya. Jadi kan sama-sama memberi. Satu memberi dalam arti material, Six of Pentacles kan material. Knight of Cups sendiri adalah perasaan, tapi perasaannya agak kacau. Jadi kalau menurut saya barangkali ini adalah situasi di mana ada agreement, kesepakatan, kebutuhan untuk melakukan bersama. Kalau ini saya adalah subjeknya, maka saya mengambil dari tabungan saya untuk memberikan sesuatu pada seseorang atau kelompok yang lebih besar, dan saya tahu persis manfaatnya, dan menurut saya nggak bisa ditunda lagi. Walaupun sebenarnya ketika saya memberi artinya tabungan saya berkurang untuk satu periode ketidakjelasan kapan ada rupiah datang lagi ke tabungan, kalau itu bentuknya tabungan. Tapi kalau dalam hubungan misalnya kita berbaik hati memaafkan gitu ya, tapi artinya kita tahu ya bahwa kita sebenarnya masih nggak terlalu nyaman, cuman kayak kayak nggak ada pilihan lain. Masa mau marah terus juga nggak mungkin, akhirnya ya udahlah berbaikan aja. Tetapi sebenarnya ada kekhawatiran ke depan akan ceritanya akan terulang lagi. Seperti itu. Kalau dari sini, iya, jadi hari ini tuh sebenarnya lebih banyak keharusan. You are not a floundering failure, you are a stunning success. Jadi perasaan tidak nyamannya ini karena kita seperti melihat kok gue kalah ya, tapi kok kayaknya nggak harus begini gitu. Jadi walaupun hatinya berteriak kayaknya aku nggak berhasil gitu ya, nggak berhasil mempertahankan diri, aku terlalu mudah memaafkan, saya terlalu royal memberi, tetapi kayaknya ini nggak ada lain, entah keharusan itu adalah karena ini juga bagian dari yang menjadikan diri kita juga nggak mau jadi orang yang katakanlah tidak pemaaf atau tidak pemberi gitu ya. Dan ini juga apa sih, ke depan juga belum tentu ada kesempatan lagi saya memberikan sesuatu yang baik kepada siapapun yang kita berikan tadi. Dan kalau kita lihat di sini kan tadi kan sebenarnya apa sih yang muncul, karena kita kan shine from within, karena memang pada hari ini entah kenapa kita merasa bahwa saya ingin menjadi diri saya yang generous gitu, yang baik hati. Karena saya merasakan juga inner child itu kan ketika innocence ya, ketika kita melihat teman kita sedih ya kita nggak pikir panjang, kalau ada teman sedih ya dibantu, titik gitu kan, nggak ada apa-apa lagi karena kita ingin bersama. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ke chart hari ini, maka kita lihat walaupun kita memahami bahwa yang kita berikan itu punya masa lalu yang tidak terlalu, katakanlah nilai rapotnya nggak tinggi-tinggi amat dan kita ada kemungkinan untuk rugi, tetapi kita tidak bisa membiarkan siapapun dia itu dalam kondisi tidak tertolong, tanda petik ya. Dan kita lihat di sini kalau dari tanggal 9, karena memang pada akhirnya besok pun kita merasa bahwa ya go with the flow, apa yang ada di depan kita tuh kan kita nggak rencanakan, tapi kalau ada di depan kita kan harus merespon karena ini adalah ujiannya kita. Dan pada akhirnya tanggal 10 ini kayak seperti dibukakan pintu ya, dibukakan pintu ketika bulan purnama di tanggal 10 hari Sabtu itu kita melihat semua menjadi lebih. Jadi apa yang menjadi hal yang berat pada tanggal 8, kita lihat bulan ini kan membentuk square dengan North Node dan South Node. Bulan ketika udah sampai di Pisces dan ketemu dengan Juno,
itu dia membuat hubungan yang harmonis dengan South Node dan North Node. Jadi apa yang membuat hari ini terasa berat, hari ini hari Kamis terasa berat, begitu sampai hari Minggu rasanya itu bukan lagi hal yang memberatkan. Untung kita bisa mengambil tindakan yang favorable, yang baik gitu ya, sehingga kita bisa kayak lulus ujian, tanda petik lulus ujian hati nurani lah, minimal lulus ujian untuk kita sendiri. Kita bisa menerima bahwa yang saya lakukan itu demi kebaikan, walaupun pada pada hari Kamisnya rasanya seperti kita akan merugi. Kalau kita kembalikan semua lagi, toh semua rezeki yang untuk kita juga titipan gitu kan, kayaknya sih walaupun rasanya berat gitu ya, hari ini berat, tapi kalau kita pada akhirnya mengambil keputusan untuk tetap memberi kesempatan, itu barangkali memang kita diberi anugerah khusus karena kita pemaaf, something like that. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.